Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di edisi zodiak untuk bulan Juli tahun 2021 dan kita sudah sampai di air sign ya. Dan khusus untuk Aquarius, kalian yang punya Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius silahkan menonton ini. Kalau resonate aku bersyukur bisa membantu kalian, kalau tidak jangan double pusing up, ini sebagai fun reading aja ya, harus bijaksana. Oke? Kita akan mulai ya readingan general kali ini. Oke, sebelumnya kalau mungkin ada yang mau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di description box ya teman-teman. Thank you. Kita mulai masuk ya ke generalnya. Sini. Sini ada kapak. Nah, sepertinya kalau dari general ini terlihat kamu ini sudah ingin lepas atau bahkan sudah lepas ya nanti dari orang-orang di sekeliling kamu yang tidak mensupport kamu secara batin kamu ataupun apapun yang kamu lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Kamu di sini berani mengkat hubungan dengan orang-orang yang sudah tidak sevibrasi lagi dengan kamu dan kamu ingin cepat-cepat beranjak pergi dari situasi yang nggak ngenain sekarang ini kayak gitu. Untuk Aquarius begitu ya. Terus di sini kamu juga ada perubahan ya teman-teman secara sifat kamu di sini yang mungkin sebelumnya kamu nggak enakan kalau menolak permintaan seseorang atau orang minta tolong ke kamu nggak enak nolak. Di bulan Juli kamu akan punya ketegasan atau kebalikan sifat dari sebelumnya yang gimana kamu itu semakin bisa untuk bijaksana dalam memutuskan mana yang bisa kamu bantu, mana yang tidak, mana yang bisa kamu lakukan, mana yang tidak di sini ya. Kamu sudah bisa menempatkan diri kamu pada bagian-bagian yang seharusnya kamu lakukan, yang seharusnya yang kamu tidak lakukan, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ya ke karir di sini, karir dan keuangan kamu ya. Oke. Ulang ya, ada 3 ya. Butuh lagi 1. Di sini ada Judgment, Wheel of Fortune, The Star. Ya, terlihat di sini ya teman-teman, ada Wheel of Fortune dan ada kartu The Judgment di sini menunjukkan bahwa kamu ini pergi dari situasi atau mungkin kamu akan mengadakan perjalanan jauh, merantau, ataupun kamu bisa tetap di suatu tempat itu tapi pindah posisi kayak gitu atau beralih kayak gitu ya teman-teman ya, beralih bidang, pindah secara tempat dan lain sebagainya. Intinya di sini ada perubahan dari batin kamu, dari diri kamu, dari seluruhnya yang ada di kamu di sini ya. Walaupun perubahannya tidak terlalu besar, tapi setidaknya memberikan efek yang cukup bagus sama diri kamu sendiri. Ya, di sini ada Wheel of Fortune. Intinya adanya perubahan kehidupan, roda kehidupan kamu berputar di sini teman-teman ya. Tidak seperti yang pepatah bilang, orang di atas tidak selalu di atas, yang di bawah nggak selalu di bawah, seperti itu ya. Dan di sini ada Judgment, artinya yang kemarin kamu terpuruk sekarang kamu mulai naik selangkah ya, tahap demi tahap kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kamu inginkan. The Star, beberapa dari keinginan kamu memang sudah mulai tercapai ya sedikit-sedikit, tapi memang ada yang belum atau mungkin ada yang baru planning mau apa selanjutnya, mau kemana selanjutnya. Nah itu dia. Terus di sini ya karirnya seperti itu ya, banyak yang mengalami perubahan di sini. Terus kalau keuangan di sini teman-teman ya, di akhir-akhir Juli itu mungkin ya menuju awal Agustus itu kamu akan mulai ya, pemasukan itu mulai melimpah ya, sedikit. Misalkan sekarang ngomong jeleknya itu 1.000, besok 2.000 nabung, besoknya 3.000 dan seterusnya begitu ya teman-teman. Di sini ada The Star. Memang aku merasa ada stuck ya dalam segi finansial kamu di awal-awal Juli ataupun mungkin sampai baru terasa ya di sini ya. Ataupun kamu udah merasakannya dari jauh-jauh hari kayak gitu. Bisa juga ya. Di sini keuangan kamu stuck sebelumnya, tapi setelah ada Wheel of Fortune dan ada Judgment terus ditambah The Star, hasilnya itu menunjukkan atau memberikan isyarat kepadaku bahwa akan ada peningkatan, hanya saja memang sedikit lambat energinya ya. Atau bisa juga cepat ya untuk beberapa orang di sini, karena aku lihat di sini karena juga mayor, tapi tidak sedikit yang memang tahap-tahap naiknya ya. Tapi ada progres di sana ya, tidak hanya itu aja sampai situ aja, tapi ada progres ke depannya. Intinya di sini yang kamu butuhkan adalah ketekunan,
kebijaksanaan, ketegasan, kesabaran ya berhubungan sama ini general kamu yang menunjukkan kamu harus menjadi sosok yang lebih tegas lagi ya. Jangan loyo-loyo, jangan gak enak-enakan. Kalau memang kamu tidak ya bilang tidak, kalau iya ya iya, kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke kesehatan ya. Di sini ada Ten of Swords, ada Four of Pentacles, ada Ten of Cups ya. Ten of Swords, Ten of Cups ya, kebalikan ya di sini. Ya nih yang sebelumnya mungkin ngerasa nggak enak, ngerasa stuck ya, nggak bisa bergerak, pingin nolak nggak bisa, terus pingin pindah juga susah, ataupun gimana pun yang kamu ingin sebenarnya ada pergerakan, ada perkembangan, ada progres dalam diri kamu. Hanya saja memang beberapa hal di sini menghambat kamu ya, membuat kamu kayak duduk diam nggak bisa kemana-mana. Yang tadi aku bilang kamu stuck ya kayak gitu. Di bulan Juli mungkin tidak awal-awal, tapi mungkin ada beberapa yang awal ini karena general ya, energinya tidak spesifik. Jadi waktunya juga tidak spesifik, tapi tetap sekitar 1 bulan di Juli kayak gitu. Ada Ten of Cups. Ten of Cups ini kebalikan dari Ten of Swords ya, kebahagiaan, fulfillment, perasaan yang benar-benar harmonis, perasaan juga yang membahagiakan buat kamu di sini ya. Untuk kesehatan hanya saja memang tantangannya banyak teman-teman. Ya orang mau sukses tantangannya banyak di sini. Dan aku melihat di sini semakin kamu akan naik tahap, semakin banyak cobaan untuk kamu. So makanya aku bilang di sini ambil langkah pasti kemana kamu mau melangkah. Kalau kamu mau ke A, mau ke B ya B ya. Jangan dengar omongan orang yang masih tidak masih kabar angin ya teman-temannya, belum pasti kebenarannya begitu. Jadi kamu di sini tetap aja maju, boleh mendengarkan saran orang lain, hanya saja harus diatur porsinya, jangan ditelan mentah-mentah, dipikirkan baik-baik ya. Karena tidak semua saran, tidak semua pembicaraan orang harus kamu telan bulat-bulat. Termasuk apa yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Terkadang apa yang ada di pikiran kita sendiri tuh ngecoh kita gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar bisa menentukan langkah kita mau kemana. Karena hanya diri kita sebenarnya yang bisa untuk menentukan kita mau kemana kayak gitu. Orang lain hanya bisa bantu kayak gitu. Tapi itu pun tergantung kita mau nggak, seperti itu ya. Oke, seperti itulah kesehatan kamu ya. Akan ada peningkatan, hanya saja di awal-awal mungkin kamu harus jaga aja kondisi ya. Harus dijaga, harus diawasi, harus diberi proteksi untuk diri kamu sendiri kayak gitu ya. Oke. Sekarang couple ya. Bentar. Ada Temperance, keseimbangan ya, berusaha menyeimbangkan ataupun sudah seimbang. Ada Nine of di sini. Mungkin beberapa dari kamu dealing sama orang yang suka tarik ulur ya dalam hubungan. Kadang mungkin kamu merasa dia sayang sama kamu, tapi dia kadang merasa kamu kadang merasa dia itu cuek sama kamu atau nggak peduli, ataupun kadang dia sering ngasih kabar, kadang ngilang, kadang ngasih kabar lagi, kadang ngilang. Kamu di sini bingung ya sebagai partner dia, ataupun dia yang bingung sebagai partner kamu, bisa vice versa ya. Karena di sini aku melihat salah satu pihak tarik ulur gitu, tidak memberikan kejelasan secara gamblang mau kemana ini, mau arahnya mau kemana, mau ke A kah jalurnya, atau mau ke B, mau ke C, mau ke Z dan lain sebagainya, kurang jelas di sini ya. Makanya aku melihat di sini ada sedikit kurang komunikasi antara kamu sama pasangan di bulan Juli ini ya. Dan kamu di sini tetap ya teman-teman ya, masih sama seperti sebelum-sebelumnya, masih berusaha untuk menyeimbangkan antara perasaan, emosi kamu, logika kamu sama perasaan kamu itu ke dia kayak gitu ya. Kamu tetap berusaha bersabar di sini ya. Aku melihat karena mungkin dari satu sisi ya, pihak lainnya di sini ada yang dia perjuangkan di sini ya teman-teman ya. Mungkin berkaitan dengan hubungan kalian di sini, ada yang intinya dia perjuangkan di sini. Hanya saja memang tidak terlihat karena tipe orang yang aku melihat sifatnya hampir kebalikan kayak kamu ya. Mungkin kamu yang extrovert ya, pasangan kamu yang introvert kayak gitu ya. Tapi kedua-duanya mempunyai visi dan misi juga yang jelas, mau kemana arahnya begitu. Di sini tinggal komunikasi saja yang perlu ditekankan ya, agar mau jelas hubungannya ini mau kemana. Karena salah satu pihak aku melihat ingin kejelasan ya dalam hubungan ini ya, karena mungkin banyak yang sudah cukup umur ataupun ingin ke jenjang serius di sini ya, makanya butuh kejelasan. Di sini sarannya adalah komunikasi ya untuk yang couple. Oke, untuk yang single sekarang. Ada Two of Wands, ada King of Pentacles, ada The Chariot. So, aku lihat di sini ada progress ya.
progresnya cukup keras di single ini, mungkin berkaitan sama karir yang tadi. Kamu di sini ingin fokus ya sama diri kamu sendiri, kamu itu ingin bersinar ya, kamu itu pingin orang lain itu melihat kamu sebagai sosok yang inilah aku berhasil kayak gitu, inilah aku bisa mencapai apa yang aku inginkan ya. Di sini besar harapan kamu teman-teman ya, untuk diri kamu sendiri terutama di sini ya, untuk kesuksesan diri kamu sendiri sangat besar di sini ya. Ada Two of Wands juga, kamu mungkin ingin mencapai apa yang kamu inginkan, kamu mungkin ingin traveling kemanapun ya. Di sini kamu ingin berlibur karena sejatinya mungkin kamu punya jiwa yang cukup bebas di sini ya. Aku merasa di sini kamu masih kurang ya untuk partner dalam hidup kamu. Kamu bisa pikir nanti kayak gitu ya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana aku meraih kesuksesan aku, bagaimana aku meraih kemajuan aku, dan bagaimana caranya aku bisa membahagiakan diriku sendiri kayak gitu. Sebagai mungkin ini sebagai perwujudan dari kamu yang lagi self healing ya teman-teman, sehingga di sini kamu sangat terlihat ya, sangat cukup mengalihkan perhatian kamu dari yang namanya asmara menuju ke mana King of Pentacles di sini, ataupun di tidak hanya Pentacles secara materi ya, ataupun di sini kebahagiaan di diri kamu, vacation ataupun mungkin kumpul bareng keluarga, intinya jauh dari yang namanya asmara. Karena beberapa dari kamu mungkin baru ada yang ngalamin broken heart ya, terus pengalaman yang kurang mengenakan dalam asmara, ataupun beberapa di sini ya ingin mencari tapi memang sulit ya, karena beberapa dalam beberapa tujuan dalam kehidupan kamu ini masih perlu perhatian yang cukup dari kamu. Kalau takutnya kalau nanti ada asmara datang ke dalam kehidupan kamu malah teralihkan oleh hal lainnya di sini. Ya. Oke. Kita akan masuk ke monologi ya di sini ya. Time for healing. Baru aku ngomong ya. Time for healing di sini. Ada bring love into this situation. Nah, di sini. Oke, kartu saran-sarannya ini ya. Jadinya kalau aku melihat teman-teman di sini time for healing, waktunya kamu healing ya. Tadi aku bilang mungkin single ada yang broken heart ya. Tidak hanya untuk single saja, tapi untuk di couple juga mungkin sebelumnya kurang komunikasi, kayak kamu mungkin merasa hubungan ini worth it nggak sih buat dijalanin kayak gitu ya. Terus juga untuk karir mungkin yang kamu ya emosinya kurang stabil ya saat ketemu rekan ataupun tugas-tugas yang dikasih ke kamu kayak gitu. Bring love into the situation ya, bawa cinta dalam situasi ini terutama di bulan Juli ya. Tapi jangan terlalu dominan juga, karena di sini mungkin kamu terlalu menggunakan logik ya, di sini sehingga kamu terlihat agak cukup keras ya orangnya kalau dilihat orang lain di sini. Tapi nggak salah, di sini orang sifatnya beda-beda ya. Aku hanya ngasih saran di sini, jangan lupa gunakan intuisi perasaan kamu ya saat berbicara. Dipikir dulu menyinggung atau tidak, atau mungkin tindakan-tindakan kamu ya membuat orang lain sedih atau tidak, seperti itu ya. Oke. Ada conclusion are within reach. Ya, mungkin yang punya konflik kamu akan mendapatkan penyelesaian masalahnya. Adjustment are required di sini. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu ingin capai, lakukan itu. Just do it ya. Jangan tunda-tunda, jangan nanti besok, tunggu aja, tunggu ini, tunggu itu, akhirnya nggak jadi, semua terbengkalai, visi, misi, cita-cita, impian kamu tidak ada yang tercapai sama sekali ya. Lebih baik kamu bergerak sekarang, kamu tahu salahnya di mana, kamu ada pengalaman, kamu bisa memperbaikinya ya. Oke. Ada Go Create, TikTok, round and round ya. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang sedang menghabiskan karma atau mulai memasuki karma, menghabiskan karma ya di sini teman-teman, ataupun di sini menebus menghabiskan sama ya. Intinya di sini ada yang melakukan pembayaran karma ya, ataupun ada yang masuk ke siklus yang baru ya. Yang sebelumnya udah tutup buku, di sini ada yang pengen tutup buku ya. Tadi aku bilang yang di awal mungkin ada yang pindah ya. Perubahan di sini ya, masuk ke siklus baru ataupun pembayaran karma. TikTok ya, di sini kamu bersaing dengan waktu ya di sini teman-teman ya. Waktu berjalan begitu cepat, sedangkan kamu pingin susah gitu ya untuk meraih apa yang kamu inginkan, seperti itu. Tapi waktu terus berjalan gitu, kamu bingung. Makanya di sini ada Go Create ya. Pikiran kamu itu mendorong kamu untuk growing, untuk kamu berkembang ya. Di sini kreativitas kamu banyak di bulan Juli, ide kamu banyak ya. Makanya tadi aku bilang just do it. Jangan ragu kalau kamu punya tujuan, kalau kamu punya ide, lakukan ya.
Kapan lagi kamu melakukan? Kapan lagi kamu ada momen untuk bisa menjalani apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, ya? Karena rezeki nggak ada yang tahu, ya. Sekarang aku lihat di sini rezeki kamu bagus, tapi tergantung kamu. Kamu bisa nggak mengelolanya? Kalau di sini aku bilang bagus, terus kamu leha-leha aja, ya bakal beda hasilnya gitu, ya. Lakukan aja sesuai dengan aktivitas kamu sehari-hari, teman-teman, ya. Tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan, ya. Terlalu berlebihan untuk bekerja itu juga tidak baik, ya. Oke, untuk couple di sini ada 2, ya. Oke, ada soulmate dan ada paradise. Di sini soulmate, kamu mungkin sekarang lagi dealing sama soulmate kamu, ya, ataupun soulmate connection di sini, ya, ataupun kamu mungkin merasa sudah cocok sama orang ini, ya. Terus ada paradise di sini, kamu mungkin vacation, ya, yang tadi aku bilang rencana liburan, ya. Kamu mungkin time for healing di sini, ya, dari masalah-masalah sama pasangan yang lalu-lalu. Ada nine of wands, ya, konflik, ya. Di sini berusaha untuk menyelesaikan, ya. Ada salah satu pihak yang berbesar hati ingin menyelesaikan konflik sama kamu atau bisa kebalikannya, ya. Oke, karena untuk yang single ada kamera, ada lighting. Kamera di sini, ya. Kamera itu bisa berhubungan sama make memories, membuat memori, yang membuat kenangan. Dengan cara apa? Mungkin kamu pingin traveling, pingin vacation, pingin ke jalan-jalan dan lain sebagainya. Di sini bisa kamu lakukan di bulan Juli, ya. Jangan ragu untuk membiarkan diri kamu untuk beristirahat dari kepenatan yang kamu jalani sehari-hari, ya. Terus ada learn from the past. Di sini belajar dari masa lalu, teman-teman, ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi self healing, ya, lagi penyembuhan, ya, lagi butuh telinga untuk mendengarkan cerita kamu, untuk membuat hati kamu lega. Di sini, ya. Ada lighting. Di sini aku melihat ada suatu momen yang bakal buat kamu shocking, ya. Entah itu momen dari mana saja bisa, ya. Setiap orang berbeda-beda. Ini yang bakal buat kamu kaget banget, ya, di sini, ya. Entah itu baik, entah itu buruk, ya. Mungkin kembalinya orang masa lalu, ataupun mungkin di sini kamu dapat rezeki yang tak terduga, ya. Intinya di sini adalah sesuatu yang membuat kamu transformation di sini, ya. Langsung berubah seketika, kayak langsung kamu tuh 180 derajat berubah karena momen ini, ya. Intinya kayak menyadarkan kamu di sini, ya. Aku lihat, ya, mungkin sebagian besar menyadarkan kamu di sini. Oke. Sekarang dari Romance Angel, satu kartu untuk couple. Ini untuk couple ada pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. Hati-hati sama bendera merah. Bendera merah ini maksudnya sinyal-sinyal yang terkadang diberikan sama alam semesta ataupun secara tidak langsung oleh pasangan kamu, ya, mengenai hubungan kalian. Mungkin dia menunjukkan titik-titik ingin berubah ataupun titik-titik jenuh, kayak gitu. Harus diperhatikan dengan baik. Ataupun dia nggak suka sama beberapa dari sifat kamu harus sadar itu, ya. Jangan diterusin. Kita kan nggak mau juga buat pasangan nggak enak, kan, tapi kita juga nggak mau orang semena-mena sama kita. So tadi aku bilang, balik lagi, perlu komunikasi, ya. Single, reconciliation. Yang tadi aku bilang, ya, baru ingin ada orang masa lalu yang kembali, ya. Di sini mungkin someone from your past is returning to your life, ya. Tapi di sini kayaknya kamu udah jadi pribadi yang berubah seutuhnya, ya, dari sebelumnya, sehingga di sini mantan kamu ini kayak sedikit insecure, ya, ngelihat kamu yang sudah sewah ini sekarang, ya. Oke, sekian ya readingan dari aku untuk Aquarius. Aku harap bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you next reading. Dadah Aquarius.